Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Come back to Smantop Channel. Dalam video kali ini saya mau menceritakan tentang biografi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Muhammad merupakan nabi atau seorang rasul terakhir bagi umat Islam. Jadi beliau memulai penyebaran ajaran Islam untuk seluruh umat manusia dan mewariskan pemerintahan tunggal Islam. Jadi beliau menegakkan ajaran tauhid untuk mengesahkan Allah sebagaimana yang dibawa nabi dan rasul sebelumnya. Nabi Muhammad SAW lahir di kota Mekah di negara Arab Saudi dan beliau meninggal di Madinah, Arab Saudi pada tanggal 8 Juni tahun 632 Masehi. Ibu beliau bernama Maimunah binti Al-Haris. Anak beliau Fatimah Az-Zahra, Zainab binti Muhammad, Ruqayyah binti Muhammad, dan lain sebagainya. Saya ceritakan biografi singkat beliau. Jadi beliau ini lahir bersamaan dengan penyerangan Ka'bah yang berada di kota Mekah. Jadi beliau ini lahirnya pada tanggal 12 Rabiul Awal atau dinamai dengan tahun gajah. Kalau sekitar tahun 570 Masehi. Kalau Kausin the Percival dalam sebuah sisinya yang berjudul A History des Arabis menyebut Nabi Muhammad itu lahir pada bulan Agustus. Seperti itu. Jadi beliau ini lahir tahun 570 Masehi. Pasangannya Abdullah dan Aminah atau Maimun ya. Saat Mekah diserang Raja Abraha tadi, dan hal ini diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Fil. Ayah Nabi Muhammad SAW meninggal sebelum beliau lahir. Jadi beliau sudah menjadi anak yatim sejak lahir, sejak di kandungan. Sehingga masa kecilnya dihabiskan bersama kakek dari pihak ayah yang bernama Abdul Muthalib. Terus Nabi Muhammad SAW, ibunya meninggal. Pada saat itu usia Nabi 6 tahun. Disusul sang kakek, meninggal juga. Waktu itu usia Nabi 8 tahun. Jadi Nabi Muhammad benar-benar anak yatim piatu. Selanjutnya Nabi Muhammad diasuh sang paman Abu Thalib yang saat itu menjadi kepala Bani Hashim yang baru. Ketika menemani sang paman ke Suriah, seorang ahli agama mengenali Nabi Muhammad sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada tahun 595 Masehi, sekitar tahun ini Nabi Muhammad SAW menginjak usia 25 tahun, dan pada waktu itu beliau bekerja pada saudagar perempuan kaya raya yang bernama Siti Khadijah. Dan akhirnya beliau menikah dengan Siti Khadijah. Mungkin karena ada cinta lokasi kali ya. Pernikahan tersebut dianugerahi 2 orang anak laki-laki yang meninggal saat masih kecil, serta 4 orang anak perempuan yang dikagumi dunia. Selama Khadijah hidup, Nabi Muhammad SAW tidak menikah lagi, meski praktik poligami tergolong biasa pada waktu itu. Pada tahun 610 Masehi, di tahun inilah Nabi Muhammad SAW mulai menerima wahyu saat usianya mencapai 40 tahun. Wahyu tersebut ayat pembuka surat Al-Alaq yang dibawa malaikat Jibril. Rasulullah SAW dikisahkan panas dingin dan sangat gelisah ketika beliau menerima wahyu, hingga istrinya Siti Khadijah menenangkannya. Sepupu Khadijah, Waraqah bin Naufal, mengkonfirmasi status Nabi Muhammad memang sebagai seorang utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada tahun 613 Masehi, selama 3 tahun wahyu terus turun. Namun Nabi Muhammad SAW membatasi diri untuk membicarakan hal tersebut.
Wahyu baru mulai dibicarakan ketika turun perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyebarkan pada masyarakat luas. Nah, aktivitas Nabi Muhammad SAW awalnya tidak mendapat perlawanan dari Quraisy dan masyarakat Mekah. Perlawanan itu baru terjadi saat Al-Quran menyatakan tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Pernyataan dalam Al-Quran berlawanan dengan praktik suku Quraisy dan masyarakat Arab. Nabi Muhammad SAW lahir di lingkungan suku Quraisy yang saat itu menjadi masyarakat elit Mekah. Besarnya perlawanan memaksa para pengikut Nabi Muhammad SAW mencari perlindungan hingga ke penguasa Ethiopia. Perlindungan yang ditawarkan oleh penguasa Ethiopia sempat membuat beberapa suku di Mekah melakukan boikot dan menolak berniaga dengan Quraisy. Setelah masalah boikot selesai, Nabi Muhammad SAW mengalami Isra Mi'raj yang luar biasa. Dalam perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian surga, inilah Nabi Muhammad SAW menerima perintah sholat 5 kali sehari. Pada tahun 619 Masehi, Abu Thalib, paman Nabi Muhammad SAW meninggal, yang kemudian diganti Abu Lahab sebagai pemimpin Bani Hashim. Abu Lahab menarik semua perlindungan atas Nabi Muhammad SAW dan menegaskan utusan Allah Subhanahu wa taala tersebut dapat diserang. Nabi Muhammad SAW sempat mencari perlindungan ke Al-Taif, namun tidak berhasil. Perlindungan justru diberikan sekelompok masyarakat yang tinggal di Madinah atau di Yastrib. Di saat yang sama, Siti Khadijah meninggal, hingga Nabi Muhammad SAW menyebut momen ini sebagai tahun yang menyedihkan. Nabi SAW baru menikah lagi usai meninggalnya Khadijah. Tahun 622 Masehi, sekitar tahun itu Nabi Muhammad SAW memutuskan hijrah ke Madinah bersama sahabat dan khalifah pertama Abu Bakar. Hijrah adalah perjalanan penting yang menentukan perkembangan Islam di masa mendatang. Nabi Muhammad SAW hijrah setelah mendapat peringatan dari malaikat Jibril. Peringatan inilah yang membantu Nabi Muhammad SAW lolos dari rencana pembunuhan yang disusun Quraisy. Islam terus berkembang dan meraih banyak pengikut selama Nabi Muhammad SAW berada di Madinah. Rasulullah SAW bahkan mendesain rumahnya supaya bisa digunakan sebagai tempat ibadah. Sekitar tahun 624 Masehi atau 18 bulan setelah Hijriah, Allah Subhanahu wa taala memberi perintah mengubah arah kiblat dari Makkah. Arah kiblat menjadi Makkah di Masjidil Haram setelah sebelumnya Masjidil Aqsa. Demikianlah biografi singkat Nabi. Terima kasih sudah menonton Usman Top Channel.